Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Rahasia Abu Nawas menjadi kaya tanpa harta. Di suatu gang sempit Baghdad yang ramai, tempat aroma rempah dan debu bercampur, hiduplah tukang cukur bernama Basir. Basir dikenal sebagai pencukur terbaik, tetapi juga sebagai orang yang paling pelit. Suatu pagi, Abu Nawas masuk ke kedai Basir dengan langkah ceria, seolah ia baru saja memenangkan lotre. "Wahai Basir, temanku yang murah hati," sapa Abu Nawas sambil duduk di kursi. "Aku datang untuk memotong rambutku. Tetapi kali ini aku ingin kau memotong hanya sehelai rambut." Basir mengerutkan kening. "Sehelai? Dan berapa kau akan membayar untuk kegilaan ini?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Aku akan membayarmu 2 keping emas untuk sehelai rambut. Dengan satu syarat, kau harus memilih rambut yang akan aku potong. Dan kau tidak boleh menyentuh rambut lain sama sekali." Basir matanya langsung berbinar mendengar kata 2 keping emas. Segera menyetujui. Ia memilih sehelai rambut yang paling panjang dan mencondongkan guntingnya. Tapi sebelum gunting menyentuh, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, aku lupa memberitahumu. 2 keping emas itu adalah harta tak kasat mata milikku." Basir terdiam. "Harta tak kasat mata? Apa itu?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja harta yang hanya bisa dilihat oleh orang yang jujur dan tak tamak. Sekarang potong rambut itu, Basir. Jika kau tidak melihat emas itu setelah selesai, itu artinya kau adalah orang yang tamak dan akan kukabarkan ini ke seluruh Baghdad." Basir yang takut reputasinya rusak tidak punya pilihan. Ia memotong sehelai rambut itu dengan hati-hati dan mengklaim, "Tentu saja Abu Nawas, aku melihat 2 keping emas itu. Betapa berkilaunya." Kabar tentang tukang cukur Basir yang melihat 2 keping emas tak kasat mata menyebar cepat. Orang-orang di pasar takut dicap tamak jika mereka tidak mengakuinya. Mulai berpura-pura bahwa mereka juga melihat harta yang tak kasat mata itu setiap kali Abu Nawas membicarakannya. Melihat ini, Abu Nawas segera memulai bisnis pertamanya. Menyewa sebuah sudut di alun-alun utama, menaruh sebuah peti kosong, dan memasang papan bertuliskan, "Dijual, udara segar dari pegunungan jauh. Sangat langka. Bayar dengan harta tak kasat mata Anda." Orang-orang kaya dan bangsawan Baghdad demi mempertahankan cita kejujuran dan ketidaktamakan mereka berbondong-bondong datang. Mereka memasukkan tangan ke dalam peti, berpura-pura meletakkan kepingan emas tak kasat mata dan berpura-pura menghirup udara yang sangat segar itu. Dalam beberapa minggu, peti kosong Abu Nawas menerima pembayaran berupa ribuan keping emas tak kasat mata. Abu Nawas selalu mengubah uang tak kasat mata ini menjadi kekayaan yang sangat kasat mata. Ia mulai membeli kain terbaik, makanan mewah, dan menyewa rumah megah. Membayar semuanya dengan emas sungguhan yang ia dapatkan dari penjualan udara segarnya yang laris. Kabar mengenai Abu Nawas yang mendadak kaya tanpa ada yang pernah melihat sumber hartanya akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang bosan dengan intrik politik memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah sambil tertawa kecil. "Katanya kau memiliki harta tak kasat mata yang membuatmu kaya raya. Apakah itu benar? Atau kau hanya datang menipu rakyatku?" Abu Nawas tersenyum. "Yang mulia, hamba tidak pernah menipu. Hamba hanya menunjukkan apa yang mereka sendiri yakini. Izinkan hamba mengadakan sebuah pesta besar di mana hamba akan memamerkan semua harta tak kasat mata hamba." Khalifah setuju, dan malam itu di sebuah alun mewah, Abu Nawas mengadakan pesta termegah yang pernah ada di Baghdad. Di tengah pesta, Abu Nawas berdiri di atas panggung di samping sebuah peti kaca. "Hadirin sekalian," katanya lantang, "ini adalah modal utama harta tak kasat mataku." Ia membuka peti kaca itu. Isinya hanyalah sebuah cermin kecil. "Setiap orang yang pernah membayar saya," lanjutnya, "telah menaruh modalnya di sini. Kesombongan untuk terlihat jujur dan ketakutan untuk dicap tamak. Dan yang mulia, hadiah terbesar hamba untuk Anda malam ini adalah sehelai rambut yang telah dibayar 2 keping emas tak kasat mata oleh Basir."
Abu Nawas mengeluarkan sehelai rambut kecil dan menaruhnya di atas meja. Khalifah Harun ar-Rasyid dan seluruh hadirin pecah dalam tawa. Mereka akhirnya mengerti. Abu Nawas tidak menjual kekayaan. Ia menjual alasan bagi orang kaya untuk membenarkan ketamakan mereka sendiri dengan berpura-pura jujur. Khalifah terkesan, memberikan Abu Nawas sebuah kantong berisi uang perak sungguhan. Bukan uang tak kasat mata, Abu Nawas, kata Khalifah. Kau tidak kaya karena memiliki harta, kau kaya karena kau memiliki akal. Dan itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada emas manapun di Baghdad. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menjual udara segar. Itu terlalu berbahaya bagi keuangan negara. Abu Nawas membungkuk hormat, meninggalkan pesta dengan kekayaan yang kasat mata, hasil dari modal tak kasat mata, psikologi manusia. Cerita selanjutnya. Kala itu, matahari Baghdad sedang terik-teriknya, memantul di permukaan sungai Tigris yang luas. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang duduk di balai santainya di pinggir sungai, merasa bosan dengan perdebatan para menterinya yang selalu berputar di tempat. Ia menghela napas panjang, menatap aliran air yang tak berhenti bergerak ke utara. "Hai para menteri dan pujangga," seru Khalifah dengan suara lantang yang menghentikan semua bisik-bisik. "Aku bosan dengan segala sesuatu yang kembali ke asal. Aku ingin sebuah bukti nyata dan puitis yang menunjukkan bahwa di dunia ini ada hal yang benar-benar tak pernah kembali ke tempat semula. Siapa yang bisa memberiku bukti itu dengan cara yang paling unik, akan kuberi sekantong penuh dinar emas." Para pujangga dan ulama segera sibuk menyusun syair tentang waktu, tentang takdir, dan tentang janji yang tak bisa ditarik kembali. Sementara itu, Abu Nawas yang kebetulan sedang mencari inspirasi di tepi sungai, sebenarnya ia sedang menghindari penagih hutang. Hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul semua itu hanya kata-kata. Ia lalu mendekati seorang penjual ikan yang sedang menimbang dagangan dan membisikkan sesuatu. Penjual ikan itu seorang pria tua bertubuh tambun. Awalnya bingung, tapi setelah mendengar rencana Abu Nawas dan melihat kilatan nakal di mata sang pujangga, ia tertawa terbahak-bahak dan setuju untuk ikut bermain sandiwara. Keesokan harinya, saat Khalifah sedang bersantai di perahu kerajaan di tengah Tigris, Abu Nawas datang dengan membawa sebuah guci tanah liat besar yang berisi air dan beberapa helai daun kering. Ia tidak membawa syair, tidak membawa perumpamaan, hanya guci dan penjual ikan tambun tadi. "Amirul Mukminin," kata Abu Nawas memberi hormat, "hamba membawakan bukti yang mulia cari. Air yang mulia saksikan di sungai ini memang tak pernah mundur, tetapi ia kembali dalam bentuk hujan dan embun. Namun ada satu hal yang ia bawa pergi, dan takkan pernah kembali ke tempat ini dalam wujud yang sama." Khalifah Harun ar-Rasyid mengerutkan keding. "Apa yang kau maksud, hai Abu Nawas? Jangan berteka-teki, tunjukkan padaku buktimu." Abu Nawas tersenyum lebar dan memerintahkan si penjual ikan untuk meletakkan guci air itu di tepi perahu. "Perhatikan tuanku," kata Abu Nawas sambil memiringkan guci itu sedikit dan membiarkan airnya tumpah ke Tigris. Ia lalu mengambil beberapa daun kering dari sakunya dan melemparkannya ke tempat air dari guci itu tumpah, menandai titik di sungai itu. Air sungai dengan cepat membawa daun-daun itu pergi. "Guci itu baru saja kehilangan sebagian airnya ke sungai Tigris, tuanku," jelas Abu Nawas. "Guci ini akan berlayar bersama perahu tuanku sepanjang sungai menuju Basrah. Bisakah tuanku sebagai khalifah yang maha kuasa memerintahkan air sungai Tigris untuk berhenti dan membiarkan persis air yang baru saja tumpah itu kembali ke dalam guci yang sama?" Tentu saja semua yang ada di kapal termasuk khalifah tertawa terpingkal-pingkal. Ide itu mustahil. Air yang sudah bercampur dengan miliaran liter air di sungai mustahil dipisahkan dan dikembalikan ke wadah asalnya. Khalifah menggeleng sambil menjela air matanya. "Ide gila, tentu saja tidak bisa. Itu melawan hukum alam." "Maka itulah bukti hamba, tuanku," tutup Abu Nawas sambil membungkuk.
Yang benar-benar tak pernah kembali ke asalnya adalah air guci yang telah bersatu dengan air sungai. Ia takkan pernah lagi menjadi air guci yang terpisah. Ia telah pergi dan tak bisa dikembalikan ke wadah itu. Itu telah menjadikan bagian dari yang lebih besar dan tak akan mundur. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, terhibur dengan kelucuan dan akal sehat Abu Nawas yang tak terpikirkan oleh orang lain. Ia melempar sekantong dinar emas ke pangkuan Abu Nawas. Hebat, hai Abu Nawas. Hanya kau yang berani membawakan guci kosong sebagai bukti kebijaksanaan. Tapi katakan padaku, mengapa kau membawa penjual ikan ini bersamamu? Oh, itu mudah tuanku, jawab Abu Nawas. Dia yang akan membantu hamba membawa guci besarnya kembali ke rumah. Jasa membawa air itu mahal di Baghdad. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Basrah yang semarak, di mana aroma rempah-rempah berbaur dengan bau kambing dan teriakan pedagang, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Mansur. Mansur dikenal sebagai seorang yang murah hati. Selama itu menguntungkan dirinya. Ia memiliki tumpukan dinar yang berlimpah. Didapat dari usaha jual beli kain sutra dan permata yang gemilang. Namun kemurahan hatinya itu ibarat fata morgana di padang pasir. Terlihat nyata tapi tak ada isinya kecuali jika ada kesempatan keuntungan. Suatu pagi Mansur menyelenggarakan sebuah jamuan mewah di kediamannya. Mengundang para saudagar dan bangsawan untuk mempererat tali silaturahmi atau lebih tepatnya untuk menjalin koneksi bisnis baru. Di antara keramaian itu, tampaklah Abu Nawas dengan jubah lusuh namun tatapan mata yang cerdas dan jenaka. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdikannya daripada kekayaannya, hadir bukan karena diundang secara resmi, melainkan karena ia selalu punya cara untuk menyelinap kemanapun ada makanan gratis dan cerita menarik. Saat jamuan berlangsung, Mansur dengan bangga memamerkan koleksi permata barunya. Sebongkah zamrud hijau sebesar telur burung puyuh. Ia sesumbar, barang siapa yang bisa menebak dari mana asal permata ini, akan kuberi sekantung dinar. Para hadirin saling berbisik, mencoba menebak berbagai negeri jauh yang terkenal dengan tambang permata. Mereka berlomba-lomba menunjukkan pengetahuan geografi mereka, berharap keberuntungan berpihak pada mereka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengamati hiruk-pikuk itu dari sudut ruangan. Ia tahu betul, taruhan Mansur bukan sekadar tebak-tebakan, melainkan sebuah ujian keserakahan. Begitu ada yang berhasil menebak, atau lebih tepatnya mendekati jawaban yang diharapkan Mansur, pasti akan ada syarat-syarat tersembunyi di baliknya. Dan benar saja, setelah puluhan tebakan salah, Mansur tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu permata ini adalah hadiah dari seorang raja yang kuajak berinvestasi. Kekecewaan melingkupi para hadirin, namun Abu Nawas justru mendekat. Dengan suara tenang ia berkata, "Permata ini sungguh indah Tuan Mansur. Tapi keindahannya akan lebih bersinar jika diiringi dengan kisah nyata, bukan hanya janji." Mansur mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai pengemis?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Maksudku Tuan Mansur," jawab Abu Nawas dengan senyum simpul. "Orang akan berteman dengan Anda karena dinar Anda. Mereka akan bermusuhan dengan Anda karena hutang mereka kepada Anda. Tapi apakah ada yang berteman dengan Anda karena akal Anda?" Mansur terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati yang paling dalam, yang selama ini hanya diisi oleh suara gemercik koin. Ia menyadari semua teman yang hadir di jamuan ini memang datang karena kekayaannya, bukan karena ia sebagai pribadi. Beberapa hari setelah jamuan itu, Mansur masih dihantui oleh perkataan Abu Nawas.
Ia mulai memperhatikan tingkah laku teman-temannya. Mereka memang selalu hadir di setiap undangan, memuji-muji kekayaannya, tapi jarang sekali memberikan saran yang jujur atau sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Keraguan mulai tumbuh di hatinya, perlahan menggerogoti keyakinan pada arti sebuah persahabatan sejati. Mansur akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia menemukan sang penyair sedang menikmati secangkir kopi pahit di sebuah kedai kecil yang ramai. "Abu Nawas," sapa Mansur dengan nada lebih ramah dari biasanya. "Perkataanmu tentang akal itu terus-terusan mengganggu pikiranku. Jelaskan maksudmu lebih jauh." Abu Nawas tersenyum, mengisyaratkan Mansur untuk duduk di sampingnya. "Tuan Mansur," kata Abu Nawas, "ada sebuah permainan catur yang sering kumainkan. Setiap bidiknya mempunyai peran. Ada raja, ratu, kuda, menteri, benteng, dan pion. Semuanya penting, tapi yang paling diandalkan adalah akal yang menggerakkan mereka." Mansur mengangguk, masih belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. "Tapi apa hubungannya dengan pertemanan?" tanyanya penasaran. "Sama seperti bidik catur, setiap orang mempunyai peran dalam hidupmu, Tuan Mansur. Ada yang datang hanya untuk mengambil, ada yang hanya untuk menyanjung, dan ada pula yang dengan tulus memberikan akalnya. Mereka yang berakal akan memintamu berpikir, bukan sekadar menerima apa yang mereka katakan. Mereka tak takut mengatakan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Itulah teman sejati, yang berteman karena akal, bukan karena dinar." Mansur mulai memahami. Ia teringat bagaimana teman-temannya selalu memuji setiap keputusannya, bahkan saat ia tahu itu keliru. Ia tak pernah mendengar kritik yang membangun, hanya pujian kosong yang memekakkan telinga. Ia merasa seperti seorang raja yang dikelilingi oleh para penjilat. "Jadi bagaimana aku bisa menemukan teman yang berteman karena akalku?" tanya Mansur dengan nada putus asa. Abu Nawas tersenyum simpul. "Mudah saja, Tuan Mansur. Besok malam adakan jamuan lagi. Tapi kali ini jangan memamerkan kekayaanmu. Jangan berjanji apapun. Cukup katakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah besar dan Anda butuh saran yang jujur dari mereka. Lihat siapa yang datang dan siapa yang pergi." Mansur merenung sejenak. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang hebat. Ia tak pernah membayangkan hidup tanpa memamerkan kekayaannya. Malam berikutnya, di kediaman Mansur yang megah, suasananya jauh berbeda dari jamuan sebelumnya. Cahaya lilin remang-remang, hidangan sederhana, dan yang paling mencolok, kursi-kursi kosong yang berjejer rapi. Hanya segelintir orang yang datang. Beberapa di antara adalah tetangga dekat yang sederhana, dan tentu saja Abu Nawas. Mansur duduk di singgasananya, namun kali ini tanpa kesombongan, melainkan dengan wajah sendu. "Saudara-saudaraku," Mansur memulai dengan suara berat. "Malam ini aku mengundang kalian bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berbagi masalah. Usahaku sedang lesu, dan aku khawatir akan kehilangan segalanya." Para hadirin yang tersisa saling pandang. Beberapa melihat cemas, yang lain ragu-ragu. Mereka biasanya berkoar-koar dengan saran bisnis yang muluk-muluk. Kini terdiam 1000 bahasa. Seorang pedagang tua, Karim, yang selama ini jarang bicara, akhirnya angkat bicara. "Tuan Mansur," katanya pelan, "Anda terlalu boros dalam memamerkan kekayaan. Daripada menggelar jamuan mewah ini, mengapa tidak berinvestasi pada gudang penyimpanan yang lebih baik atau mencari pemasok kain sutra yang lebih murah?" Saran itu menusuk, namun Mansur justru merasa lega. Itu adalah kritik yang membangun, sesuatu yang langka ia dengar. Abu Nawas hanya mengangguk setuju. Matanya berbinar melihat perubahan pada Mansur. Satu persatu orang-orang tersisa mulai memberikan saran jujur mereka.
Bahkan ada yang menawarkan bantuan kecil sesuai kemampuan mereka. Tidak ada lagi pujian berlebihan, tidak ada lagi janji kosong. Yang ada hanyalah kejujuran dan kepedulian yang tulus. Mansur tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, kehidupan Mansur berubah drastis. Ia tidak lagi mengejar pertemanan yang didasari oleh uang. Ia belajar mendengarkan kritik, menerima saran, dan membedakan antara pujian palsu dan kejujuran yang pahit. Bisnisnya memang tidak langsung meroket, tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia menemukan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada tumpukan dinar. Abu Nawas dan Mansur menjadi teman dekat. Bukan karena Mansur punya dinar, melainkan karena Mansur akhirnya mau menggunakan akalnya. Mansur sering mengunjungi Abu Nawas di kedai kopi, bukan untuk meminta saran bisnis, melainkan untuk berdiskusi tentang kehidupan, filsafat, dan bahkan sekedar tertawa bersama. Mereka membuktikan di tengah Baghdad yang gemerlap dengan uang dan kekuasaan, persahabatan sejati tetaplah tumbuh subur di atas landasan akal dan kejujuran. Cerita selanjutnya. Di jantung kota Baghdad yang ramai, hiduplah Abu Nawas, seorang penyair cerdik yang reputasinya melampaui kejenakaannya. Suatu pagi yang cerah, saat sedang berjalan di pasar, ia melihat sebuah kerumunan aneh di dekat lapak seorang penjual bunga. Bukan kerumunan manusia, melainkan kerumunan lebah. Ribuan lebah berputar-putar tak henti di sekitar sudut pot bunga kecil. Bunga itu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Memiliki kelopak ungu gelap yang mengeluarkan aroma manis yang sangat kuat. Penjual bunga, seorang pria tua yang dikenal sebagai Syekh Al-Zahra, tampak bingung sekaligus bangga dengan fenomena tersebut. Abu Nawas mendekat dengan senyum licik. "Wahai Syekh," sapanya, "bunga macam apa ini? Ia sepertinya lebih terkenal daripada Sultan sendiri." Syekh Al-Zahra tersenyum bangga. "Ini adalah bunga Sultan Lebah, Abu Nawas. Aku menemukannya di pegunungan yang jauh. Ia memiliki aroma yang sangat kuat dan entah kenapa lebah sepertinya tidak bisa menolaknya." Mendengar itu, ide nangkal muncul di kepala Abu Nawas. Ia melihat peluang untuk sebuah lelucon atau mungkin sebuah pelajaran. Kabar tentang bunga Sultan Lebah segera menyebar ke seluruh Baghdad, sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik pada hal-hal aneh dan unik segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku dengar ada bunga ajaib yang diserbu lebah. Aku ingin kau membawa bunga itu ke istana. Kita akan melihat apakah ia benar-benar sekuat yang orang-orang katakan," perintah Khalifah. Abu Nawas yang telah merencanakan sesuatu mengangguk setuju. Ia tahu bunga itu tidak akan bertahan lama di istana karena aroma yang terlalu kuat bisa mengganggu. Namun, ia memiliki rencana yang lebih besar. Abu Nawas kembali ke pasar dan dengan hati-hati membeli pot bunga Sultan Lebah dari Syekh Al-Zahra. Ia tersenyum pada penjual tua itu, matanya berkedip penuh arti. "Syekh, jaga rahasia kita. Bunga ini akan menjadi kunci untuk sebuah pertunjukan yang tak terlupakan," bisiknya. Syekh Al-Zahra hanya tertawa, menganggap itu adalah salah satu lelucon Abu Nawas yang biasa. Namun di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar lelucon. Abu Nawas tiba di istana. Khalifah dan para menterinya sudah menunggunya di taman. Ia meletakkan pot bunga Sultan Lebah di atas meja marmer. Seketika, taman yang tadinya tenang menjadi ramai dengan dengungan ribuan lebah yang berdatangan entah dari mana. Lebah-lebah itu mengerubungi bunga dengan gila-gilaan, membentuk awan hitam yang berputar-putar di atasnya.
Khalifah Harun Ar-Rasyid terkejut. "Luar biasa, bunga ini benar-benar menarik lebah," serunya. "Tapi ini juga akan mengganggu." Abu Nawas mengangguk. "Itulah yang saya pikirkan, Paduka. Bunga yang terlalu wangi akan selalu mengundang keramaian yang tak diinginkan." Khalifah Harun Ar-Rasyid tertawa, tidak menyadari makna ganda dari perkataan Abu Nawas. Ia tidak tahu bahwa bunga itu hanya permulaan dari sebuah trik yang akan menguji kesabaran dan kecerdikannya. Abu Nawas menanti saat yang tepat untuk melancarkan bagian kedua dari rencananya, sambil tersenyum misterius. Pagi berikutnya, Abu Nawas meminta izin kepada Khalifah untuk membawa pot bunga Sultan Lebah ke ruang pertemuan utama istana. "Saya ingin menunjukkan keajaiban bunga ini kepada seluruh menteri dan pembesar," jelas Abu Nawas. Khalifah terkejut, menganggap ini akan menjadi hiburan yang menyenangkan. Namun, saat Abu Nawas meletakkan bunga itu di tengah ruangan, kekacauan pun dimulai. Lebah-lebah yang sebelumnya hanya berkumpul di taman, kini memenuhi ruangan mereka, berdesing di sekitar kepala para menteri, mendarat di jubah sutra mereka, dan bahkan mengancam makanan yang disajikan. Seorang menteri gemuk yang terkena cerewet melompat dari kursinya. "Abu Nawas, ini keterlaluan. Lebah-lebah ini mengganggu," teriaknya. Abu Nawas pura-pura panik. "Maaf, Yang Mulia, tapi saya tidak bisa mengendalikan lebah ini. Mereka hanya tertarik pada bunga yang wangi. Bukankah begitu? Bunga yang wangi selalu dikerumuni lebah, seperti halnya kekuasaan yang manis yang selalu dikerumuni para penjilat." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada pelan, tapi cukup keras untuk didengar Khalifah. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Para menteri mencoba mengusir lebah dengan kipas dan sapu tangan. Tetapi lebah-lebah itu semakin agresif. Beberapa menteri bahkan melompat ke atas meja, berusaha menghindari sengatan. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang tadinya terhibur kini mulai kesal. "Abu Nawas, hentikan kegilaan ini. Bawa bunga terkutuk itu keluar dari istana," perintah Khalifah. Abu Nawas tersenyum licik. "Saya akan melakukannya, Paduka. Tapi bagaimana jika bunga yang wangi ini adalah metafora untuk hal-hal lain yang menarik perhatian tak diinginkan?" Abu Nawas selalu mengambil sebuah kain yang ditutupi pot bunga itu. Seketika lebah-lebah itu menjadi bingung. Mereka berputar-putar sejenak lalu perlahan-lahan terbang keluar melalui jendela. Ruangan kembali hening, meninggalkan para menteri yang kelelahan dan jengkel. Khalifah Harun Ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan curiga. "Apa maksudmu dengan hal-hal lain, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas menunduk hormat, menyadari bahwa ia telah berhasil menanamkan benih kecurigaan. "Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan suara serius, "bunga ini hanya wangi, tetapi ia menarik ribuan lebah yang merepotkan. Sama seperti janji manis atau hadiah dari orang-orang yang tidak jujur. Mereka terlihat indah dan menguntungkan, tetapi di baliknya ada niat buruk yang sangat menyengat." Khalifah Harun Ar-Rasyid memikirkan kata-kata itu. Ia baru saja menerima banyak hadiah dari seorang pejabat yang terkenal korup. Ia mulai melihat kesamaan antara lebah-lebah yang mengganggu dan para penjilat di sekitarnya. Meskipun demikian, Khalifah merasa Abu Nawas telah melangkah terlalu jauh. Ia telah menciptakan kekacauan dan mempermalukan para menteri. "Abu Nawas, leluconmu kali ini tidak terlalu berlebihan," kata Khalifah dengan nada dingin. "Sebagai hukuman, kamu harus menyelesaikan masalah yang kamu buat sendiri. Buang bunga ini jauh-jauh dari Baghdad dan pastikan lebah-lebah itu tidak kembali lagi ke istanaku." Abu Nawas tersenyum. Inilah yang diharapkan. Misi sesungguhnya baru saja dimulai. Abu Nawas meninggalkan istana dengan pot bunga Sultan Lebah di tangannya. Ia tidak membuang bunga itu, melainkan membawanya ke sebuah desa di pinggir kota. Di sana ia bertemu dengan seorang petani miskin yang memiliki ladang buah-buahan. Ladang petani itu tidak subur dan jarang menghasilkan buah.
karena tidak ada lebah untuk membantu penyerbukan. Abu Nawas tersenyum. "Wahai petani, saya memiliki sebuah bunga ajaib untukmu. Jika kamu menanamnya di ladangmu, lebah-lebah akan berdatangan dan ladangmu akan makmur." Petani itu yang tidak tahu menahu tentang kekacauan di istana dengan senang hati menerima bunga itu. Abu Nawas membantunya menanam bunga itu di tengah ladang. Tak lama kemudian, lebah-lebah mulai berdatangan. Mereka tidak hanya mengumpulkan nektar dari bunga sultan lebah, tetapi juga membantu menyerbuki tanaman buah-buahan di sekitarnya. Ladang yang tadinya gersang perlahan-lahan mulai berbunga dan menghasilkan buah. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang ladang petani yang makmur sampai ke telinga Khalifah. Karena penasaran, ia dan beberapa menterinya pergi ke desa itu. Mereka terkejut melihat ladang yang subur penuh dengan buah-buahan yang ranum. Dan paling mengejutkan, ribuan lebah berterbangan di sana. Namun lebah-lebah itu tidak menyerang. Mereka tidak mengumpulkan nektar. Dengungan mereka terdengar seperti lagu yang merdu. Khalifah memanggil petani itu. "Bagaimana bisa ladangmu menjadi begitu subur?" tanyanya. Petani itu tersenyum dan menunjuk ke arah satu-satunya bunga sultan lebah yang tumbuh di tengah ladang. Seorang pria bijak bernama Abu Nawas memberiku bunga ini. Ia bilang bunga ini akan membawa keberuntungan. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap bunga itu. Lalu ia menoleh ke arah menterinya yang berdiri di sampingnya. Mereka semua terdiam, menyadari arti dari semua kejadian ini. Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya mengerti, bunga yang wangi dan menarik lebah tidak selalu buruk. Jika diletakkan di tempat yang tepat, ia bisa menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan bunga bisa menarik orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan, lebah yang mengganggu. Tetapi jika digunakan untuk kebaikan, ia bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Saat mereka kembali ke istana, Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya dengan senyum, "kamu memang aneh, tapi pelajaranmu sangat berharga. Kamu telah menunjukkan kepadaku bahwa sesuatu yang wangi bisa menjadi berkah atau kutukan. Tergantung di mana kita menempatkannya. Maafkan aku atas hukumanku, karena kamu telah menunjukkan padaku bahwa sesuatu yang wangi bisa menjadi berkah atau kutukan. Tetapi lebah yang bijaksana akan membawa bunga itu ke tempat yang benar-benar membutuhkan." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Ia telah berhasil sekali lagi memberikan pelajaran yang tidak terlupakan dengan cara yang paling jenaka. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang berjejer buah-buah ranum, rempah-rempah eksotis, dan aneka dagangan, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma. Sesekali ia mengipasi dirinya dengan kipas daun lontar. Matanya lincah mengamati geliat pasar yang tak pernah sepi. Seorang pedagang apel yang baru saja melayani pembeli melihat Abu Nawas dengan tampak adem ayem, menghampirinya dengan senyum ramah. "Abu Nawas, hari ini kulihat kau tak memborong apapun. Bukankah istri dan anak-anakmu memerlukan buah-buahan segar ini?" tanya pedagang itu sambil menunjuk keranjang apelnya yang merah merona. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah tumpukan apel. Namun tak ada hasrat untuk membeli terpancar di sana. Tak jauh dari situ, seorang pedagang kain sutra mewah sedang sibuk menjelaskan keunggulan kainnya kepada seorang saudagar kaya. Kain-kain ini dengan warna-warni memukau berkibar-kibar terterpa angin, memancarkan kemewahan yang sulit ditolak. Para wanita kaya berkerumunan, menawar harga dengan riang. Seolah-olah semakin banyak kain yang mereka miliki, semakin lengkaplah kebahagiaan mereka. Pedagang sutra itu yang kebetulan mengenal Abu Nawas
menyapanya dengan suara lantang. "Abu Nawas, apakah kau tak tertarik dengan kain-kain indah ini? Pakaian usangmu itu mungkin sudah saatnya diganti." Abu Nawas tertawa kecil. Ia menunjuk pakaiannya yang sederhana bersih. Namun memang sudah agak usang. "Kain ini masih bisa melindungiku dari terik dan dingin, saudaraku. Dan yang lebih penting, kain ini tak menuntut lebih dariku," jawabnya kalem. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Abu Nawas berjalan pulang menyusuri gang-gang sempit Baghdad. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Tuan Faruk, seorang saudagar kaya raya yang dikenal dermawan namun juga sangat menghargai harta. Tuan Faruk tersenyum dan mengundang Abu Nawas untuk makan malam di rumahnya yang megah. "Abu Nawas, malam ini aku mengadakan jamuan makan. Akan ada hidangan lezat dan obrolan menarik. Maukah kau datang?" kata Tuan Faruk dengan nada hangat. Abu Nawas mengangguk setuju. Tahu bahwa jamuan Tuan Faruk selalu penuh dengan hidangan berlimpah ruah. Jauh melebihi apa yang biasa ia nikmati di rumahnya yang sederhana. "Dengan senang hati, Tuan Faruk. Aku pasti datang," jawab Abu Nawas, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sungkan atau minder. Malam itu, rumah Tuan Faruk dipenuhi gemerlap lampu, minyak, dan aroma masakan yang menggugah selera. Meja makan dipenuhi hidangan istimewa, daging kambing panggang, nasi biryani dengan rempah-rempah pilihan, aneka roti pipih, dan buah-buahan segar dari berbagai penjuru negeri. Para tamu makan dengan lahap. Sebagian besar dari mereka adalah saudagar dan pejabat yang terbiasa dengan kemewahan. Abu Nawas makan secukupnya, menikmati setiap suapan, namun tak terlihat serakah. Ia mengamati bagaimana beberapa tamu bahkan merebut hidangan tertentu, seolah takut kehabisan. Sikapnya yang tenang dan bersahaja membuat Tuan Faruk mengamati dirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah selesai makan, saat teh min disajikan, Tuan Faruk memandang Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh beberapa tamu di sekitarnya. "Aku melihatmu makan dengan tenang, tak seperti yang lain yang seolah tak pernah kenyang. Di pasar tadi kau juga tak tertarik pada kemewahan. Padahal jika kau mau, aku bisa memberimu sejumlah dirham untuk membeli apapun yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kebijaksanaan yang lucu. "Tuan Faruk yang terhormat," jawabnya. "Tadi siang, pedagang apel bertanya, mengapa aku tak membeli buah? Pedagang sutra bertanya, mengapa aku tak mengganti pakaian? Sekarang Tuan bertanya mengapa aku tak tertarik pada harta. Jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah sama." Para tamu lain mulai mencondongkan badan, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Aku makan seperlunya," lanjut Abu Nawas, "karena perutku memiliki batas. Aku memakai pakaian ini karena cukup melindungiku. Dan aku tidak mengkhawatirkan harta, karena aku merasa cukup." Sebuah tawa kecil menyelinap di antara para tamu. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Tuan Faruk mengerutkan keningnya. "Cukup? Bukankah manusia selalu ingin lebih, Abu Nawas? Bukankah semakin banyak yang kau miliki, semakin tenang hidupmu?" Abu Nawas menggelengkan kepala perlahan. "Justru sebaliknya, Tuan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dijaga. Semakin banyak yang dijaga, semakin banyak pula kekhawatiran yang datang. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki." Beberapa tamu mengangguk-angguk setuju, sementara yang lain masih tampak bingung. Berapa hari kemudian, Tuan Faruk bertemu lagi dengan Abu Nawas di pasar. Kali ini wajah Tuan Faruk tampak keruh. Ia bercerita tentang salah satu kapal dagangan yang baru saja mengalami badai dan kehilangan sebagian besar muatannya. Kerugian besar itu membuat Tuan Faruk sulit tidur dan nafsu makannya berkurang. "Abu Nawas, betapa benar perkataanmu waktu itu," keluh Tuan Faruk. "Aku memiliki begitu banyak,
Namun kini aku merasakan kekhawatiran yang tiada henti. Kapalku karam, hartaku berkurang, dan hatiku pun gelisah. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong perkataan Tuan Paruk. Hanya sekekali mengangguk. Abu Nawas menunjuk seekor burung pipit yang sedang mematuk-matuk butiran beras di tanah. Lihatlah burung kecil itu, Tuan Paruk. Ia tidak memiliki lumbung yang penuh. Tidak pula memiliki kapal dagangan yang melintasi lautan. Setiap hari ia mencari makan seperlunya, dan setiap malam ia tidur nyenyak di sarangnya, tanpa sedikit pun kekhawatiran tentang hari esok. Ia tidak memiliki banyak, lanjut Abu Nawas, tetapi ia merasa cukup, dan karena ia merasa cukup, ia bebas dari beban kekhawatiran yang membelenggu kita memiliki segalanya. Kebahagiaan bukanlah diukur dari seberapa besar tumpukan harta, melainkan dari seberapa besar hati kita mampu merasa cukup dan bersyukur. Mendengar perumpamaan itu, wajah Tuan Paruk perlahan mulai cerah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada angka-angka di pembukuan dan besar kekayaannya, hingga melupakan arti ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Ia mengulurkan tangan kepada Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas. Pelajaranmu kali ini jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang kumiliki. Aku telah memiliki segalanya, namun baru kali ini aku mengerti arti merasa cukup. Sejak hari itu, Tuan Paruk mulai mengubah cara pandangnya tentang harta. Ia tetap berdagang dan mencari rezeki. Namun kekhawatiran dan keserakahan yang dulu menguasainya kini telah tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang datang dari merasa cukup. Dan di Baghdad, kisah Abu Nawas yang tak memiliki banyak namun selalu merasa cukup menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita selanjutnya. Suasana istana Harun ar-Rasyid mendadak mencekam. Para Qasim dan Dayang berbisik-bisik. Wajah mereka pucat pasi. Di hadapan sang raja tergeletak sebuah gulungan perkamen tua yang terbakar di sudutnya, berbau belerang dan asap. Raja Harun ar-Rasyid menatap gulungan itu dengan mata melotot. Dahinya berkerut dalam. Ia baru saja selesai membacakan isinya. Sebuah surat yang konon dikirim langsung dari neraka, berisi keluhan dan ancaman dari para penghuni neraka yang merasa terganggu oleh kebijakan-kebijakan raja yang dianggap terlalu zalim. Surat itu menyebutkan bahwa tawa dan sorak-sorai dari istana terdengar hingga ke ujung jahanam, mengganggu ketenangan para penghuni abadi di sana. Melihat kegelisahan di wajah para punggawa dan ketakutan sang raja, seorang menteri yang culas dan iri hati, Syekh Al-Mudzir, menunjuk Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di sana. Ampun tuanku, hanya seorang penyair gila seperti Abu Nawas yang mampu membuat lelucon seberani ini. Siapa lagi yang berani menyentuh perkara neraka dan tuanku raja secara bersamaan? Tuduhannya dengan suara lantang. Seketika semua mata memandang Abu Nawas yang berdiri santai di sudut ruangan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajah Abu Nawas tetap tenang. Bahkan ada sedikit senyum geli yang tersungging di bibirnya, membuat amarah raja semakin tersulut. Abu Nawas segera dibawa ke hadapan raja. Abu Nawas, apakah kau yang menulis surat kurang ajar ini? Tanya Raja Harun ar-Rasyid dengan suara bergetar menahan amarah. Atau kau punya mata-mata di neraka yang mengirimkan untukmu? Abu Nawas pura-pura terkejut. Ampun tuanku, hamba tidak pernah memiliki akses ke sana, apalagi punya mata-mata. Hamba hanya penyair miskin yang tidak punya bekal untuk perjalanan sejauh itu. Jawabannya dengan nada yang begitu meyakinkan, membuat beberapa Qasim sulit menahan tawa. Raja Harun ar-Rasyid yang melihat senyum geli di wajah para Qasim memerintahkan Abu Nawas untuk membuktikan ketidakbersalahannya dalam 3 hari.
Abu Nawas yang otaknya selalu berputar lebih cepat dari roda kereta, segera memikirkan cara untuk lolos dari tuduhan konyol ini. Ia mulai menyelidiki. Ia memeriksa gulungan perkamen yang menjadi barang bukti. Ia menciumnya, membolak-baliknya, dan bahkan mencicipi sedikit bubuk hangus di bagian ujungnya. Gumamnya. Bau belerang ini tidak seperti belerang dari neraka, tapi lebih mirip dari kembang api buatan Cina yang dijual di pasar. Penyelidikan berlanjut ke pasar. Ia menemukan penjual kembang api tua yang mengaku menjual dagangannya kepada seorang menteri yang selalu mengenakan jubah sutera ungu. "Menteri yang mana, Tuan?" tanya Abu Nawas. Penjual itu menjawab, "Menteri yang culas itu, namanya Syekh Al-Muadzir." Abu Nawas tersenyum licik. Ia segera merencanakan sebuah jebakan. Di malam hari kedua, ia menulis surat lain. Kali ini dari surga, yang ditunjukkan kepada Syekh Al-Muadzir. Isi surat itu memuji Syekh Al-Muadzir sebagai orang yang paling berjasa di dunia karena berhasil membuat raja ketakutan dengan surat dari nerakanya. Surat itu juga berjanji akan memberikan sebuah permata yang langka yang akan muncul di bawah patung singa emas di gerbang istana pada tengah malam. Tentu saja surat itu dibubuhi wangi-wangian yang sangat harum. Jauh berbeda dengan surat pertama. Abu Nawas menyelipkan surat itu di bawah pintu rumah Syekh Al-Muadzir. Syekh Al-Muadzir yang merasa bangga dan serakah diam-diam pergi ke gedung istana pada tengah malam. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada penjaga yang melihat. Lalu ia merangkak di bawah patung singa emas, mencari permata yang dijanjikan. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah gulungan perkamen kosong yang berbau belerang yang hangus. Berisi persis seperti surat pertama. Saat ia kebingungan, Abu Nawas tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. "Wahai Syekh yang mulia, kenapa Anda mencari permata di bawah patung singa pada tengah malam? Jangan-jangan Anda sedang menunggu surat balasan dari neraka?" tanya Abu Nawas dengan suara keras dan memancing perhatian para penjaga yang kebetulan sedang patroli. Keesokan paginya, Syekh Al-Muadzir diseret ke hadapan Raja Harun Ar-Rasyid dengan wajah pucat dan ketakutan. Gulungan perkamen kosong yang berbau belerang berada di tangannya. Raja menatapnya dengan tajam. "Al-Muadzir, mengapa engkau berada di gerbang istana pada tengah malam? Dan apa itu yang kau pegang?" tanya Raja. Syekh Al-Muadzir terbata-bata, tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Ia mencoba mengarang cerita, namun kebohongannya mudah dibaca oleh Raja. Tepat saat itu Abu Nawas maju ke depan. "Ampun tuanku, hamba sudah membuktikan ketidakbersalahan hamba. Dan hamba juga sudah menemukan siapa pengirim surat dari neraka yang sebenarnya." Dengan senyum penuh kemenangan, ia menunjukkan gulungan perkamen yang ia ambil dari tangan Syekh Al-Muadzir. "Surat pertama dari neraka, dan ini surat yang hamba buat untuk memancing Syekh Al-Muadzir." Raja Harun Ar-Rasyid memeriksa kedua gulungan itu. Ia mencium bau belerang yang sama di kedua gulungan dan menyadari bahwa Syekh Al-Muadzirlah pelaku sebenarnya. Raja Harun Ar-Rasyid sangat terkejut dan murka. Ia memerintahkan agar Syekh Al-Muadzir dihukum seberat-beratnya. Abu Nawas yang merasa kasihan melangkah maju. "Ampun tuanku Raja, izinkan hamba mengajukan satu permintaan." Raja Harun Ar-Rasyid mengangguk. "Mintalah Abu Nawas, aku akan mengabulkannya." Abu Nawas berlutut lalu berkata, "Ampun tuanku, hamba memohon agar hamba diizinkan pergi ke neraka untuk mengirim surat balasan tuanku Raja." Mendengar permintaan itu, semua orang istana termasuk Raja tertawa terbahak-bahak. Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah kembali gembira berkata, "Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa pergi ke neraka?" Abu Nawas menjawab, "Dengan izin tuanku, hamba akan pergi dan memberitahu para penghuni neraka bahwa Raja Harun Ar-Rasyid telah memperbaiki semua kebijakannya. Tentu saja, hamba memerlukan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya ini."
Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah terhibur setuju. Baik Abu Nawas, aku akan memberimu bekal yang paling mewah, kuda terbaik, emas, perak, dan makanan termewah. Aku akan menunggu surat balasan darimu. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad baru saja menghangatkan atap-atap rumah ketika hiruk-pikuk kedai kopi Abu Qasim pecah oleh teriakan panik. Asap, asap mengepul dari sumur. Seorang pedagang kurma menunjuk ke arah sumur tua yang terletak di tengah pasar. Tempat biasanya warga mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Aroma aneh seperti gosong bercampur rempah mulai menyebar, membuat para pelanggan mengipasi hidung mereka dengan sapu tangan. Kabar asap dari sumur segera menyebar bagai api di atas jerami kering. Kerumunan warga berkumpul, saling berbisik dan berspekulasi. Beberapa orang tua mencoba mengintip ke dalam sumur, sementara yang lain sibuk memanggil pemadam kebakaran kota yang sebenarnya hanyalah sekelompok pemuda berotot dengan ember-ember air. Ketegangan memuncak karena sumur itu adalah sumber air utama bagi banyak keluarga di sekitar pasar. Tak lama kemudian, sebuah suara lantang memecah keriuhan. "Minggir, minggir, kalian orang-orang bodoh." Abu Jahil, seorang saudagar kaya dan angkuh yang selalu merasa paling pintar, menerobos kerumunan dengan jubah sutra mengkilapnya. Ia melambaikan tongkatnya dengan pongah, menganggap remeh kepanikan warga. "Ini jelas sekali," serunya, menunjuk ke arah sumur. "Ada asap, pasti ada api. Sumur ini pasti terbakar." Abu Jahil segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil lebih banyak air. Ia bahkan menyuruh mereka mengosongkan persediaan air minum dari toko-toko yang terdekat. Ini adalah tugas mulia yang hanya bisa dipimpin oleh orang berakal seperti saya. Warga yang bingung dan takut hanya bisa menurut, sibuk menuruni tangga sumur untuk mencoba melihat sumber air. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas muncul dengan langkah tenang, ditemani keledainya yang setia. Ia tak terburu-buru seperti yang lain, melainkan memperhatikan setiap detail dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengamati asap yang mengepul, bau yang aneh, dan kepanikan yang berlebihan. Ia tahu bahwa terkadang yang terlihat mata belum tentu kebenaran yang sesungguhnya. Ia mendekati sumur, menyeringai melihat Abu Jahil yang sibuk berteriak dan mengatur orang-orang seperti seorang panglima perang. Abu Nawas mendekatkan hidungnya ke bibir sumur, menghirup aroma aneh itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang tidak cocok. Bau itu bukan bau kayu terbakar atau minyak yang menyala. Ia lalu menyusun teka-teki di dalam benaknya. Sebuah ide cemerlang perlahan terbentuk. Abu Nawas melangkah maju, memotong teriakan Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil yang bijaksana." Sapaan dengan suara tenang namun penuh makna. "Saya rasa ada yang keliru dengan kesimpulan Anda." Abu Jahil terdiam, menatap Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. "Apa katamu, si tukang lelucon? Kau ingin mengatakan bahwa aku salah? Asap adalah bukti mutlak adanya api." "Jika memang ada api, Tuan," balas Abu Nawas sambil tersenyum tipis, "mengapa tidak ada panas? Mengapa tidak ada bara? Dan mengapa bau ini lebih mirip bau kambing yang baru dicukur?" Kerumunan mulai berbisik, menyadari keanehan yang diungkap Abu Nawas. Abu Jahil yang terkejut dengan pertanyaan itu gugup mencari jawaban. Tanpa menunggu jawaban Abu Jahil, Abu Nawas meminta beberapa pemuda untuk menuruni sumur dengan hati-hati. Ia menginstruksikan mereka untuk tidak membawa air, melainkan mencari tahu sumber asap tersebut. Abu Jahil mencemooh, "Dasar bodoh. Kau menyuruh mereka mendekati api tanpa air. Kau ingin membakar mereka hidup-hidup." Namun warga mulai percaya pada Abu Nawas. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan dari dalam sumur.
Abu Nawas, kami menemukan sesuatu. Ini bukan api." Dengan susah payah para pemuda mengangkat sebuah karung goni besar yang basah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ketika karung itu terbuka, terlihatlah gundukan besar, kotoran kambing basah yang baru saja dicukur dan dibuang sembarangan ke dalam sumur. Seluruh pasar terdiam. Bau busuk kotoran kambing langsung menyeruak, jauh lebih menyengat daripada asap sebelumnya. Wajah Abu Jahil memerah padam antara marah dan malu. Ia mencoba menutupi hidungnya, tetapi baunya terlalu kuat. "Apa ini? Ini bukan api. Ini menjijikkan," pikirnya, kehilangan semua wibawanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar sekali, Tuan Abu Jahil. Ini bukan api, ini adalah kotoran kambing. Seorang pasti membuang limbah ini ke dalam sumur, dan karena reaksi kimia tertentu dengan air menghasilkan asap dan bau aneh ini. Terkadang, Tuan, ada asap tanpa api, dan terkadang yang terlihat jelas belum tentu kebenaran yang sesungguhnya." Kerumunan warga meledak dalam tawa, menertawakan kebodohan Abu Jahil yang baru saja dipertontonkan. Wajah Abu Jahil benar-benar merah padam. Ia merasa sangat malu di hadapan seluruh warga Baghdad yang tadi pagi ia pimpin dengan congkak. Cemoohan dan tawariuh membahana di seluruh pasar. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa lemas. Seluruh investasinya dalam memberi air untuk memadamkan api yang sebenarnya adalah kotoran kambing kini terasa sia-sia dan konyol. Abu Jahil membayangkan bagaimana ia akan menjadi bahan olok-olok di seluruh Baghdad selama berminggu-minggu ke depan. Ia, seorang saudagar kaya raya yang terkenal angkuh, kini harus menanggung malu karena sumur terbakar yang ternyata adalah tumpukan kotoran. Pelajaran ini memang pahit baginya, tetapi ia harus menerimanya mentah-mentah. Abu Nawas mendekati Abu Jahil yang masih terpaku. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan nada yang tidak mengejek, namun penuh kebijaksanaan. "Janganlah setiap asap Anda anggap api. Tidak semua yang terlihat mencurigakan itu berbahaya. Terkadang sesuatu yang sederhana bisa menjadi penyebab kebingungan besar. Penting untuk menyelidiki, bukan langsung menyimpulkan." "Dan pelajaran penting," lanjut Abu Nawas sambil menatap Abu Jahil dengan senyum ramah, "adalah jangan terlalu cepat meremehkan orang lain. Terkadang orang yang paling tidak terduga bisa melihat kebenaran yang tersembunyi. Sementara mereka yang merasa paling pintar justru bisa terperangkap dalam kesimpulan yang keliru." Kata-kata Abu Nawas itu meskipun halus menusuk tepat ke ulu hati Abu Jahil. Kisah tentang api di sumur yang ternyata adalah kotoran kambing menyebar luas di seluruh Baghdad. Kisah itu menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa tidak semua yang terlihat aneh itu berbahaya, dan tidak semua yang sombong itu benar. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang, merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah. Matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat.
Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan, atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan tahayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya, sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan, mungkin jubah baru yang layak, atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya, disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang. Matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat, tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya, mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. "Ini bukan koin biasa," gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah.
Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. "Koin terkutuk," teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. "Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya." Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran. Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, ini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas. Qadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Qadi sudah duduk dengan wajah masam, dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Qadi. Suaranya dingin dan menusuk. "Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini?" Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Qadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Ukiran ini naga bersayap," gumam Qadi, "dan tulisan ini, aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas," tuduh Qadi, suaranya meninggi. "Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap." Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Qadi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Qadi ke istananya. "Jadi, kau memiliki koin ajaib, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan nada geli, namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Qadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu dari tangan Qadi, memegangnya sebentar dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, suaranya kini serius, "aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal, dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas." Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya, Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya. Namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. "Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal,"
kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain. Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno. Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah, hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya, kata Syekh. Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan, lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat, ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Namun ada satu hal lagi, Syekh menambahkan. Koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat. Mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya. Qadi mengendus, tidak percaya. Saya akan membuktikannya, lanjut Abu Nawas. Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun. Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya, kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu, dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan, dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum, dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam. Khalifah Harun Ar-Rasyid tersenyum puas. Qadi, kata Khalifah, kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur. Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan
pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah. Cerita selanjutnya. Baghdad, kota 1001 malam, bergejolak dalam hiruk-pikuk pasar pagi. Namun di balik keramaian itu, desas-desus tentang perbekalan baru yang tiba di istana Sultan Harun al-Rasyid mulai menyebar. Bukan emas atau permata, melainkan biji-biji kopi eksotis dari negeri yang jauh. Hadiah dari seorang saudagar kaya yang ingin mencari muka. Sultan Harun al-Rasyid yang dikenal akan kecintaannya pada hal-hal baru dan kelezatan dunia, sangat antusias dengan hadiah ini. Ia memerintahkan agar biji kopi tersebut segera diolah oleh juru masak istana yang paling mahir dan disajikan khusus untuk jamuan makan malam keesokan harinya. Seluruh istana dipenuhi aroma biji kopi yang baru disangrai, menciptakan ekspektasi tinggi. Malam pun tiba dan jamuan makan malam berlangsung meriah. Setelah hidangan utama, tibalah saatnya dinanti-nanti. Sajian kopi istimewa. Sultan menyesapnya dengan penuh antisipasi. Namun sedetik kemudian wajahnya berubah masam. Ia terbatuk-batuk dan matanya memerah. "Kopi apa ini?" seru Sultan dengan suara perau. "Rasanya pahit sekali dan lidahku seperti terbakar." Para pejabat istana terkesiap. Juru masak gemetar ketakutan. Bersumpah bahwa ia telah mengolah kopi sesuai petunjuk. Sultan murka dan menuduh ada sabotase di istana mereka. Kecurigaan melayang di udara dan suasana ceria jamuan makan berubah menjadi tegang. Sebuah api dalam sekam, namun membara di dalam istana, mengancam untuk membakar kepercayaan dan reputasi. Dalam kepanikan, Wazir Agung teringat akan seorang yang selalu berhasil memecahkan masalah pelik dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas. Meski sering membuat ulah, kecerdikan Abu Nawas tak dapat disangkal. Dengan berat hati, Wazir Agung menghadap Sultan dan mengusulkan untuk memanggil sang penyair yang nyentrik itu. Sultan dalam kemurkaannya setuju. "Panggil Abu Nawas," titahnya. "Jika ia berhasil memecahkan misteri kopi pahit ini, ia akan mendapat hadiah besar. Jika tidak, kepalanya akan kudapatkan." Demikianlah, sebuah misi berbahaya diemban Abu Nawas, yang tanpa disadari akan membawanya pada serangkaian kejadian lucu dan mengejutkan. Abu Nawas tiba di istana dengan senyum khasnya, yang kadang terkesan licik. Ia tidak langsung menyelidiki kopi, melainkan meminta untuk diantar ke dapur istana. Di sana ia hanya melihat-lihat panci, sendok dan bumbu-bumbu. Sesekali mencium aroma masakan yang tertinggal. Para juru masak dan pelayan keheranan melihat tingkahnya yang aneh. "Abu Nawas, apa yang kau cari?" tanya Wazir Agung dengan tidak sabar. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Saya mencari kesenangan, Yang Mulia," jawabnya santai. "Dan sepertinya saya menemukannya di antara peralatan dapur ini." Para pelayan saling pandang, bertanya-tanya apakah Abu Nawas sudah gila atau itu hanya salah satu trik anehnya. Abu Nawas kemudian meminta sampel biji kopi asli yang belum diolah dan membandingkannya dengan kopi yang disajikan kepada Sultan. Ia menciumnya, bahkan sedikit mencicipinya. "Ah," serunya tiba-tiba, membuat semua orang melonjak kaget. "Saya tahu apa masalahnya. Ini bukan salah kopi, bukan salah juru masak, dan bukan salah hantu." Sultan yang diam-diam mengawasi semakin penasaran. "Lalu salah siapa Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Salah angin, Yang Mulia." Angin yang berhembus dari arah timur laut membawa kesialan pada biji kopi ini, membuatnya pahit seperti obat. Para hadirin menahan tawa, sementara Wazir Agung hanya bisa menggelengkan kepala. Untuk membuktikan teorinya yang gila, Abu Nawas meminta biji kopi yang belum diolah.
dan juga beberapa bumbu dapur yang tidak lazim. Bumbu cabai, lada hitam, dan sedikit cuka. Sultan yang sudah muak dengan teka-teki akhirnya setuju, meski dengan keraguan. Abu Nawas kemudian menyuruh juru masak untuk membuat kopi lagi. Namun kali ini ia sendiri yang mengawasi dengan seksama. "Sekarang," kata Abu Nawas, "kita akan membuat kopi yang rasanya benar-benar api dalam sekam." Ia mencampur kopi dengan bubuk cabai dan cuka, lalu meminta juru masak menyajikannya. Aroma aneh merebak, membuat beberapa pelayan bersin. Sultan terdiam, tak tahu harus tertawa atau marah melihat eksperimen konyol ini. Sultan ragu-ragu mencicipi kopi racikan Abu Nawas. Namun karena penasaran, ia memberanikan diri. Begitu kopi menyentuh lidahnya, matanya terbelalak. "Pedas sekali," serunya sambil terbatuk-batuk. Namun anehnya, ia tak menunjukkan kemarahan. Justru ia mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa Sultan menular kepada semua yang hadir. Abu Nawas dengan wajah polos menjelaskan, "Lihatlah yang mulia, ini baru namanya api dalam sekam sesungguhnya. Pedasnya membara, tapi tidak pahit seperti yang pertama." Sultan menyadari sesuatu yang janggal. Kopi yang dibuat Abu Nawas memang pedas, tetapi tidak meninggalkan rasa terbakar dan pahit yang aneh seperti sebelumnya. Di tengah tawa yang masih menggema, salah satu pelayan wanita di dapur tiba-tiba berlutut dan menangis. "Ampun yang mulia," senyumnya terseduh-seduh. "Saya yang salah. Saya mencampurkan biji kopi dengan biji pahit yang biasa saya gunakan untuk ramuan obat nenek saya. Saya tidak tahu kalau biji ini beracun jika dicampur kopi." Sultan terkejut. Ternyata api dalam sekam itu adalah kesalahpahaman belaka. Sebuah ketidaksengajaan yang nyaris menjadi bencana. Pelayan ini mengaku bahwa ia hanya ingin membuat kopi yang lebih kuat agar Sultan lebih bersemangat, tanpa tahu efek samping dari biji obat tersebut. Sultan yang tadinya murka, kini justru merasa lega dan geli dengan seluruh kejadian ini. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sudah kembali tenang dan bahkan terhibur, tidak menghukum pelayan tersebut terlalu berat, hanya memberinya peringatan keras. Ia kemudian menatap Abu Nawas dengan senyum jenaka. "Abu Nawas," katanya, "kau memang pandai membuatku tertawa, bahkan di tengah kekacauan. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa terkadang api dalam sekam hanya salah sangka, dan solusi terbaik datang dari pemikiran yang tidak biasa." Sebagai hadiah, Sultan tidak hanya memberikan emas dan perak, melainkan juga menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat kopi istana. Sebuah jabatan fiktif yang hanya membuat Abu Nawas semakin sering datang ke istana untuk mencicipi kopi. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad yang selalu riuh, di bawah teriknya matahari yang membakar ubun-ubun, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kedai kopi langganannya. Ia menyeruput teh min hangatnya. Matanya tajam mengawasi hiruk-pikuk di sekelilingnya, mencari celah untuk keusilan atau lebih sering sekedar hiburan. Pagi itu, perhatian tertuju pada sebuah kafilah yang baru saja tiba, dipimpin oleh seorang pedagang sutra kaya dari Persia, bernama Mirza. Mirza dikenal akan kekayaan yang berlimpah, tetapi juga kesombongan dan kekikirannya yang luar biasa. Mirza dengan jubah sutra mahal dan topi tertinggi berhias permata tampak mencolok di antara kerumunan. Ia berteriak-teriak memerintahkan para kuli untuk menurunkan peti-peti berisi sutra terbaik dari Hiraz. Aroma wangi rempah dan bunga mawar yang menguar dari kain-kain itu menyebar di udara, menarik perhatian banyak orang. Namun, Mirza sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Wajahnya terpancar keserakahan dan keangkuhan. Abu Nawas yang telah lama mendengar kabar tentang Mirza menyunggingkan senyum tipis.
Ia teringat akan sebuah pepatah lama. Orang kaya yang kikir itu bagaikan sumur yang dalam. Airnya berlimpah tapi tidak seorang pun bisa meminumnya. Sebuah ide nakal muncul di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Mirza dan mungkin memberinya pelajaran berharga. Ia merasa inilah saatnya menabur sedikit angin untuk melihat badai apa yang akan datang. Sepertinya hari ini pasar akan lebih berwarna, gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Seraya meneguk habis tehnya, ia bangkit dari duduknya, merapikan jubah sederhananya, dan dengan langkah ringan yang penuh keyakinan mulai mendekati kerumunan di sekitar kapilah Mirza. Di kepalanya benih keusilan telah tertanam, siap tumbuh menjadi sesuatu yang tak terduga. Dengan senyum ramah yang selalu siap, Abu Nawas berhasil menyelinap ke dekat Mirza. "Salam tuan pedagang yang mulia," sapanya dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di tengah keramaian. Mirza yang sedang sibuk menghitung peti-petinya menoleh dengan alis berkerut, merasa terganggu oleh sapaan yang tak diundangnya. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan pandangannya meremehkan. "Apa yang kau inginkan, pengemis?" hardik Mirza, sama sekali tak menutupi rasa jijiknya. Abu Nawas sama sekali tak terusik. Ia hanya tersenyum lebih lebar. "Hamba bukan pengemis, tuan. Hamba adalah seorang penasehat yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat keberuntungan dan nasib." Mirza mendengus, namun tak sedikit rasa penasaran yang tersembunyi di matanya. Abu Nawas tahu ia telah menancapkan kailnya. "Saya melihat, Tuan Mirza," ujar Abu Nawas dengan suara berbisik, seolah-olah berbagi rahasia besar, "bahwa ada bahaya besar mengancam kekayaan Tuan. Sebuah badai tak terlihat akan datang dan menyapu bersih semua sutra berharga ini, kecuali jika Tuan melakukan sebuah tindakan pencegahan yang sangat penting." Mirza tergelak mendengar ramalan itu. Badai? Di Baghdad yang kering kerontang ini? Omong kosong. Namun Abu Nawas tidak menyerah. "Bukan badai pasir, Tuhan, tapi badai nasib buruk yang diciptakan oleh roh-roh kikir yang iri dengan kemewahan Tuan. Untuk menenangkannya, Tuan harus menaburkan sejumlah kecil sutra terbaik Tuan di 4 penjuru kota saat matahari terbit esok hari. Sebagai persembahan simbolis, jika tidak, kerugian yang lebih besar akan menimpa Tuan." Mirza, meski angkuh, ternyata juga seorang yang percaya tahayul. Ramalan Abu Nawas meskipun terdengar konyol, mulai mengusik benaknya. Ia membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika dagangannya benar-benar lenyap? Ia tak bisa membayangkan kehancuran seperti itu. Kerugian kecil sekarang untuk mencegah bencana besar di masa depan. Mungkin tidak terlalu buruk. Ia memandangi wajah serius Abu Nawas, mencoba membaca apakah ada kebohongan di sana. Melihat keraguan di mata Mirza, Abu Nawas menambahkan, "Lagi pula, apa ruginya Tuan? Sebuah pengorbanan kecil untuk memastikan berlangsungan kekayaan Tuan. Ini adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran." Mirza menghela napas panjang. Ia masih merasa ragu. Namun ide untuk kehilangan semua kekayaan jauh lebih menakutkan daripada kehilangan beberapa gulung sutra. "Baiklah," katanya akhirnya. "Berapa banyak sutra yang harus kutaburkan?" Abu Nawas tersenyum puas. "Hanya sepotong kecil dari setiap warna, Tuan. Cukup untuk menandakan kemurahan hati Tuan kepada roh-roh tersebut." Mirza dengan berat hati setuju. Ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menyiapkan potongan-potongan sutra terbaiknya. Abu Nawas mengamati dengan seksama, memastikan Mirza benar-benar melakukan apa yang ia sarankan. Ia bahkan membantu memilihkan potongan-potongan sutra yang paling berkilauan, seolah-olah serius dengan ritual aneh ini. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing, Mirza ditemani oleh beberapa pengawalnya dengan hati yang masih ragu, menaburkan potongan-potongan sutra di 4 sudut kota Baghdad.
Persis seperti yang dikatakan Abu Nawas. Ia melakukannya dengan terburu-buru, berharap ritual aneh ini akan segera selesai dan ia bisa kembali berbisnis. Tanpa ia sadari, Abu Nawas mengawasi dari kejauhan, menahan tawa melihat pemandangan absurd di depannya. Angin tipuan telah berhasil ditabur. Tak lama setelah insiden penaburan sutra itu, berita tentang tindakan aneh Mirza menyebar seperti api di seluruh Baghdad. Beberapa orang mencibir, yang lain mengira Mirza sudah gila. Namun ada satu kelompok yang paling bergembira, para pengemis dan warga miskin di Baghdad. Mereka telah menyaksikan Mirza menaburkan potongan-potongan sutra mewah itu. Dan dalam sekejap rumor pun berkembang. Mirza, si pedagang kikir, tiba-tiba menjadi seorang dermawan yang pemurah, memberikan hadiah sutra kepada siapa saja yang meminta. Tentu saja rumor ini sampai ke telinga Mirza yang terkejut setengah mati. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang dermawan. Ia telah melakukannya karena percaya tahayul dan takut akan kehilangan hartanya. Bukan karena kemurahan hati, tapi desah-desus itu sudah terlanjur menyebar dan kini setiap kali ia melangkah keluar, ia disambut oleh kerumunan orang yang memintanya untuk menaburkan lebih banyak sutra. Keesokan harinya, toko Mirza disambut oleh kerumunan orang yang menuntut sutra. Mereka tidak mengemis, melainkan menuntut, merasa berhak atas kemurahan hati baru Mirza. Mirza berusaha menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah ritual aneh dan bukan niatnya untuk membagi-bagikan sutra. Namun tidak ada yang mendengarkan, bahkan beberapa pelanggan setia mulai meragukan kewarasannya. Seketika bisnis Mirza kacau balau. Ia tidak bisa berdagang dengan tenang, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berharap atau bahkan menuntut sutra gratis. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan dapat diandalkan hancur dalam sekejap. Sutra-sutra berharganya yang semula akan dijual dengan harga tinggi, kini dipandang sebagai hadiah yang bisa diminta. Ini adalah badai sesungguhnya yang menimpanya, sebuah badai sosial yang menghancurkan. Merasa terpojok dan putus asa, Mirza akhirnya menemui Abu Nawas di kedai kopi. Wajahnya pucat pasi, jubahnya kusut, sama sekali tidak mencerminkan kemewahan yang biasa. Abu Nawas, desahnya, kau telah menipuku. Aku telah menaburkan angin tipuan, dan kini aku menuai badai yang menghancurkan. Abu Nawas tersenyum tipis, menyesap tehnya perlahan. Tuan Mirza, kata Abu Nawas dengan tenang, bukankah ini pelajaran yang berharga? Kesombongan dan kekikiran Tuan yang membuka jalan bagi badai ini. Orang-orang melihat perbuatan Tuan dan mereka menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Terkadang tindakan kecil yang didasari niat buruk bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terduga dan jauh lebih besar. Ini adalah hukuman alam Tuan. Menabur angin, menuai badai. Mungkin ini saatnya Tuan belajar untuk menjadi lebih tulus dalam memberi. Mirza terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan akhirnya memahami bahwa badai itu bukanlah hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang reputasi dan hubungannya dengan orang lain. Dan Abu Nawas dengan keusilannya telah memberikannya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan.